Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darin amin. Faslun qauluhu, perkataan seseorang yang berwakaf. Waqaftu ala auladi, aku mewakafkan di atas anak-anakku. Wa auladi, wa auladu yaqtadi taswiyata bainal kulli. Kata-kata aulad itu mengkehendaki dibagi sama, diperlakukan sama di antara masing-masing. Artinya jami'al afrad, seluruh individu. Mana kata-kata? Ini ala auladi wa auladi aulad. Harusnya begitu. Ini enggak ada auladinya. Kok nggak jumpa sih? Wa auladi auladi, waqaftu ala auladi, aku wakafkan kepada anak-anakku. Wa auladi auladi, dan anak-anak dari anak-anakku. Itu bermaksud ia kata-kata akan taswiyah, diperlakukan sama, dibagi sama bainal kul, antara masing-masing. Artinya seluruh individu. Nah, jadi bukan berarti barang wakaf dipergunakan pertama sekali untuk anak-anaknya. Setelah anak-anaknya meninggal, maka dipergunakan kepada cucu-cucunya. Enggak seperti itu pemahaman. Anak dan cucu mendapatkan dari barang wakaf
setara dan sama karena menggunakan huruf waw. Waqaftu ala auladi wa auladi auladi. Wa idkhalu al ala kul, memasukkan alif lam kepada kalimat kulli itu membolehkan akannya memasukkan alif lam oleh Imam Akhfas dan yang lainnya. Ini komentar tentang nahwu. Menurut kaidah jumhur ulama nahwu enggak boleh beralif lam. Yaqtadi tasbiyata baina kullin. Tapi Imam Jalaluddin bilang, Imam Nawawi bilang bainal kulli. Jadi di pasifnya alif lam. Pertentangan yang kaidah jumhur. Nah, khawatir pembaca mengkritik ulama matan. Kenapa kasih alif lam di kul? Kan enggak boleh. Maka disiapkan jawabannya oleh Imam Jalaluddin Mahalli. Itu secara jumhur memang enggak boleh, tapi yang membolehkan adalah Akhfas dan juga yang lainnya. Nah, sebetulnya syarahan ini, jawaban ini enggak perlu lagi sekarang, karena enggak ada yang mengkritik. Nah, kita enggak akan menyadari baina kullin atau baina kulli sama saja. Nah, wa kaza law zada ala madzkir. Begitu juga jikalau lebih atas apa yang telah disebutkan. Misal, waqaftu ala auladi wa auladi auladi wa auladi auladi auladi. Nah, bukan ditambah itu. Tetap sama. Anak, cucu dan cicit mendapatkan porsi yang sama. Ma tanasalu, selama mereka satu keturunan. Atau batnan ba'da batnin, perut setelah perut, atau perut setelah perut. Nah, perut setelah perut artinya anak, cucu, cicit. Fa innahu aidan litaswiya bainal jami', maka sesungguhnya juga litaswiyah untuk disamakan antara semuanya. Izil mazidu lit ta'mimi fin nasl, karena yang ditambah itu untuk mengumumi, mencakup pada keturunan. Wakila, menurut pendapat yang kedua, al-mazidu fihi batnan ba'da batnin tartibu, ditambahkan padanya kalimat batnan ba'da batnin itu untuk tertib. Ditambah padanya kalimat batnan ba'da batnin itu untuk tertib. Jadi kalau akadnya begini, sawakafkan atas anak-anakku dan anak-anak-anakku batnan ba'da batnin. Kalau ada kalimat itu penambahannya, maka menurut pendapat yang kedua itu harus tertib, dalam artian fala yusrafu lit batnisani masalan syai'un ma baqiya ahadun minal awwali, maka tidak boleh dipergunakan bagi keturunan level 2 sebagai contoh akan sedikit pun dari barang wakaf selama masih tersisa satu orang dari level 1. Misalnya anak bapak itu ada 5, 4 dah meninggal, masih sisa 1.
Nah, selagi masih sisa level anak, barang wakaf nggak boleh diturunkan ke level cucu. Selagi masih sisa level cucu, nggak boleh dipergunakan ke level cicit. Itu aturan kalau sampai keluar kata-kata batnan ba'da batni. Itu menurut pendapat kedua. Walau qala, jikalau berkata ia seorang pewakaf ala auladi summa auladi auladi, aku wakafkan ke anak-anakku, kemudian anak-anak dari anak-anakku, summa auladihim, kemudian anak-anak mereka matanasalu, selama mereka satu keturunan, atau ala auladi wa auladi auladil a'la, wakafkan kepada anak-anakku dan anak-anak dari anak-anakku yang atas, fal a'la, lalu yang atas. Seulang, salah terjemah. Wakaftu ala auladi wa auladi auladi, aku wakafkan kepada anak-anakku dan anak-anak dari anak-anakku, al-a'la fal a'la, yang atas lalu yang atas. Al-awwal fal awwal, yang pertama lalu yang pertama. Fa huwa litartibi, maka dia untuk tertib. Itu harus berurutan. Kalimat pertama kenapa tertib? Karena menggunakan kalimat summa auladi summa auladi auladi. Yang kedua tertib karena ada kalimat al-a'la fal a'la, pakai fa, atau al-awwal fal awwal. Maka tidak boleh dipergunakan untuk huruf kedua. Masalah sebagai contoh, syai'un ma, syai'un akan sedikit pun, ma baqiya ahadun minal awal, selama masih tersisa satu orang daripada generasi atau level awal. Perkataan musannaf yang pertama, perkataan musannaf al-awwal itu dengan jar sebagai badal. Al-awwali fal awwali. Kalau a'la fal a'la nggak nampak jarnya. Al-awwali fal awwali. Jadi i'rabnya itu badal. Badal kepada auladi. Wala yadkhulu auladul aulad fil waqfi 'alal aulad. Tidak masuklah auladul aulad, anak dari anak, dalam wakaf ke atas anak-anak. Dia katakan waqaftu 'ala auladi. Sampai situ saja bapaknya ngomong. Maka anak dari mereka enggak masuk menurut pendapat asal. Yasihu ayyuqal fi waladil walad li syakhsin laisa walada. Karena sah bahwa dikatakan terhadap anak dari anak bagi seseorang, dikatakan terhadap anak dari anak bagi seseorang, apa dikatakan? Laisa walada. Itu bukan anaknya, tetapi cucunya. Jadi kata-kata anak itu enggak bisa diperkatakan cucu, itu bisa dikatakan ini bukan anak saya. Sah dalam berbahasa, ini bukan anak saya, itu bukan anak dia, tetapi anak dari anak dia. Wasani, pendapat yang kedua, yadkhuluna, mereka masuk semua. Waqaftu 'ala auladi, saya wakafkan tanah ini kepada anak-anakku, maka anak-anaknya masuk, cucu-cucunya juga masuk. Kenapa bisa masuk? Hamlan 'alal haqiqah, karena menempatkan kepada hakikat. Nah, secara hakikat anak dari anak juga anak namanya.
Maka di dalam ayat faraid itu kata-kata ibnun masuk anak dari anak laki-laki. Dan juga majaz, dan juga keseharian masyarakat. Nah, tidak jarang hari ini ditemukan seorang cucu manggil bapak ke kakeknya. Cucu bukan manggil kakeknya, manggil bapak. Ikut panggilan bapaknya. Asalis tadkhulu auladul banin. Menurut pendapat yang ketiga, masuklah anak-anak dari anak laki-laki. Lintisabim ilaihi, karena tersambung nasab mereka kepadanya si pewakaf. Tidak masuk anak-anak dari anak perempuan. Nah, karena nasabnya nggak tersambung. Titik. Wa yadkhulu auladul banati fil waqfi ala dzurriyyah wan nasli wal akibi wa auladil aulad. Masuklah anak-anak dari anak perempuan dalam wakaf terhadap zurriyah. Dia katakan waqaftu ala dzurriyyati, aku wakafkan atas keturunanku. Masuklah auladul banat. Atau dikatakan waqaftu ala nasli, keturunanku juga. Waqaftu ala akibi, juga sama maknanya, penerusku. Juga auladil aulad. Kenapa masuk? Lisidqil lafzi bihim, karena terbenar bahasa itu dengan mereka juga. Kecuali ayyakula ala man yatanassabu ilayya minhum, yantasibu ilayya minhum, kecuali bahwa berkata oleh orang berwakaf terhadap orang yang tersambung nasab ia kepadaku dari mereka. Kalau dibilang begitu, fa inna auladal banat la yadkhulun fi ma dzukir, maka sesungguhnya anak dari anak perempuan itu tidak masuk mereka ke dalam orang-orang yang telah disebutkan, nazran ila qaidil mazkur, karena memandang kepada kait yang telah disebutkan tadi. Waqaftu ala nasli alaman yantasibu ilayya minhum. Ada sambungannya. Walau waqafa ala mawalihi walahu mu'tiq bi kasri ta wa mu'taq yang fathah ta, kusimal waqfu bainahuma litanawuli ismil maula lahuma. Jikalau mewakaf ia seseorang kepada mawalinya, mawali itu jamak maula, maula maulayani mawali. Maula itu memiliki dua makna. Ada maula mantan budak, ada maula mantan sayyid. Nah, orang itu katakan saya wakafkan atas mawalihi, mawali-mawalinya, maula-maulanya. Walahu mu'tiq, bagi orang tersebut ada mantan sayyid, kasrota. Dan juga punya mu'taq, mantan budak, fatata. Mu'tiq punya, mu'taq punya. Nisya dibagi harta wakaf antara keduanya, mu'tiq sama mu'taq, karena mencakup nama maula bagi keduanya.
Wakila menurut pendapat yang kedua batal ia wakaf, karena tidak diketahui dengan tujuan dari keduanya, maulika atau karena tidak diketahui dengan tujuan dari keduanya, mu'tika atau mu'tak. Wa amtina'i hamdil lafzi alal maknai, dan terlarang menempatkan lafaz kepada dua makna. Enggak boleh menempatkan lafaz kepada dua makna. Walaupun dia memiliki dua makna, tapi harus pilih salah satunya. Nah, sekarang yang salah satu itu enggak tahu, enggak bisa dikonfirmasi. Kalau bisa konfirmasi enggak masalah. Ini nggak bisa konfirmasi karena orangnya keburu mati. Nah, maka pendapat kedua katakan batal. Kalau orangnya masih hidup, bisa kita konfirmasi. Maula itu maksudnya siapa? Mu'tik atau mu'tak? Nah, wa ibaratul muharrar rajjaha kullan murajjihun, menguatkan akan masing-masing oleh yang menguatkan. Ulama yang menguatkan sah ada, ulama yang menguatkan batal juga ada. Di dalam kitab syarah ada redaksi begini: al-awwalu as-sahhu fit tanbih. Pendapat pertama lebih sahih dinyatakan dalam kitab Tanbih, yaitu sah wakafnya dibagi dua penerimanya. Wasani arjahu fil wajiz. Pendapat yang kedua itu yang kuat di dalam kitab wajiz. Jadi redaksi dalam kitab Syarah Kabir lebih jelas daripada redaksi kitab Muharrar. Muharrar redaksinya begini: rajjaha kullan murajjihun. Masing-masing ada ulama yang mentarjihnya. Enggak tahu kita siapa yang mentarjih sah, siapa yang mentarjih batal. Nah, dalam kitab Syarah Kabir jelas. Yang pertama lebih sahih menurut kitab Tanbih, yang kedua lebih kuat menurut kitab Wajiz. Berarti yang mentarjih batal adalah Wajiz Imam Ghazali, yang mentarjih sah adalah Sahibut Tanbih. Wallahu a'lam masmu'. Nah, wazada fi raudati, dan menambah ya Imam Nawawi di Raudah al-aslu al-awwal. Yang kuat itu yang pertama, sah dibagi dua. Dengan pemaparan Imam Jalaluddin Ma'ali begitu, kesimpulan yang kuat yang mana? Yang pertama. Dan banyak yang mentarjih yang pertama. Wasifatu al-mutaqaddimatu ala jumalin maktufatin tu'tabaru fil kull. Sifat yang terdahulu atas jumlah-jumlah yang diataf itu diperhitungkan akan ia sifat pada semuanya. Sifat yang terdahulu. Dari mana terdahulunya? Terdahulu di atas jumlah. Yang diataf ia jumlah. Itu diperhitungkan akan ia sifat pada semuanya itu. Contoh, waqaftu ala muhtaji auladi
wa ahfadi. Aku wakafkan atas orang-orang yang memerlukan, muhtaji itu jamak, dan jadi uang karena mudah. Aku wakafkan di atas orang-orang yang memerlukan dari anak-anakku dan dari cucu-cucuku. Mana sifat? Muhtaji, orang-orang yang memerlukan. Nah, sifat itu didahulukan di penulisannya daripada jumlah, yaitu auladi wa afadi. Auladi maktuf, afadi maktuf alaih. Afadi maktuf, auladi maktuf alaih. Maka sifat muhtaji itu berlaku kepada auladi, juga berlaku kepada ahfadi. Jadi penerima wakaf itu adalah anak-anaknya dan cucu-cucunya yang memerlukan. Jangan nanti dibatasi muhtaji itu kepada auladi saja. Saya wakafkan kepada orang-orang yang memerlukan dari anak-anakku dan cucu-cucuku. Kalau cucu bebas, yang perlu nggak perlu dapat. Yang muhtaji cuma auladi. Itu salah memahami redaksi Arab. Redaksi kaidah pemahaman bahasa Arab, sifat yang terdahulu kembali kepada seluruh individu jumlah. Nah, ahfadi itu adalah auladul aulad. Itu bahasa Arabnya ahfadi, cucu-cucuku. Wa ikhwati. Nah, tambah atapnya. Waqaftu ala muhtaji auladi wa afadi wa ikhwati. Maka penerima wakaf adalah anak yang memerlukan, cucu yang memerlukan, saudara yang memerlukan. Begitu juga mutaakhiraan alaiha. Begitu juga yang tertakhir di atasnya jumlah. Sifat yang tertakhir di atasnya jumlah. Maka redaksinya begini: waqaftu ala auladi wa afadi wa ikhwati muhtajina. Aku wakafkan kepada anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku, muhtajina, yang memerlukan mereka. Yang memerlukan itu kembali kepada seluruh jumlah itu. Auladi muhtaji, afadi muhtaji, ikhwati muhtaji. Mau sifatnya di depan, mau sifatnya di belakang, maka kriteria sifat itu berlaku ke seluruh jumlah. Wal istisna yu'tabarani fil kull. Dan istisna itu diperhitungkan kedua-duanya pada semuanya. Istisna diperhitungkan kedua-duanya pada semuanya apabila diataf pada kedua-duanya dengan menggunakan waw. Apabila diataf pada keduanya menggunakan waw. Lebih pahamnya lihat contohnya seperti perkataan orang yang berwakaf. Waqaftu ala auladi wa ahfadi wa ikhwati al-muhtajin. Ini contoh yang tadi. Sifat yang tertakhir. Atau illa an yafsuqa ba'duhum, kecuali bahwa fasik sebagian mereka. Atau kecuali bahwa fasik sebagai mereka.
mereka itu kembali kepada semuanya. Maka kalau kita rincikan, ini saya wakafkan kepada anak-anakku yang memerlukan, kecuali anakku yang fasik. Wakaf juga kepada cucu-cucuku yang memerlukan, kecuali cucu yang fasik. Ikhwati yang memerlukan, kecuali yang fasik. Itu kembali ke semuanya. Yu'tabarani fil qul, diperhitungkan kedua-duanya, sifat sama istisna pada semuanya. Fa in kana al-fu bi tsumma, jika adalah atau menggunakan huruf atau tsumma, ikhtassatis sifat, terkhususlah sifat dan istisna dengan jumlah terakhir. Nah, terkhusus sifat dengan jumlah terakhir. Waqaftu ala auladi, waqaftu ala auladi, summa ahfadi, summa ikhwati al-muhtajin. Maka sifat muhtajin hanya kembali kepada ikhwati saja. Wakaf ini diberikan kepada anak dia yang perlu nggak perlu berhak nerima, kemudian diberikan ke cucu dia yang perlu yang nggak perlu dapat, kemudian diberikan kepada saudaranya khusus yang perlu saja. Nah, jadi sifat mutaakhirah itu kembali kepada jumlah terakhir, kalimat terakhir. Kalau atapnya summa, kalau atapnya waw, kembali kepada semuanya. Istisna juga sama. Waqaftu ala auladi wa summa afadi summa ikhwati illa ayyafsukum ba'duhum. Nah, kecuali fasik sebagai mereka siapa? Kecuali bahwa fasik sebagian mereka yang mana? Mereka saudara. Jangan digabung muhtajin sama ilah. Ini dua tasawur. Tasawur sifat muhtajin ujungnya, tasawur istisna illa ayyafsuqa ba'duhum ujungnya. Itu yang dimasukkan dua perkara tadi. Yu'tabarani, diperhitungkan kedua-duanya, sifat dan istisna untuk seluruh jumlah kalau atafnya waw. Kemudian perkataan musannaf alaiha lil muqabalah. Nah, kata-kata alaiha itu untuk perimbangan saja. Ketemu kalimat alaiha. Wa kadza mutaakhirah alaiha. Nah, ulang pahami kalimat itu daripada matan sebelumnya. Wasifatul mutaqaddima ala jumalin maktubatin wa kadza as-sifat mutaakhirah alaiha. Kalau di segi makna, mutaakhirah itu kan alaiha, mutaqaddimah baru alaiha. Mutaakhirah harusnya apa? As-sifah mutaqaddimah ala jumal, wa kadza mutaakhirah alaiha ay ala jumal. Kalau mutaqaddimah cocok ala, kalau mutaakhirah cocoknya apa? Cocoknya cocoknya
Anha. Min sama an beda. Min itu bayaniyah, tabai. Kalau ini enggak, ini an. Walaupun artinya sama-sama dari, tapi enggak cocok min. Mutaakhir min, mutaakhir an. Nah, kenapa Imam Nawawi mutaakhirah menggunakan alaiha juga? Kenapa enggak anha? Jawabannya muqabalah, keseimbangan. Tadi menggunakan ala jumal, sekarang mutaakhirah ala jumal. Biar mudah bunyinya biar seimbang itu. Mutaqaddimah alaiha, mutaakhirah alaiha. Kalau dalam kitab Muharrar tidak menggunakan anha. Wa fi taswiyati ma dzikir jumal tusmah. Menyebut sesuatu yang telah disebutkan dengan jumal itu tasamuh. Tusmahu, dimaafin. Kenapa dimaafin? Karena menurut kaidah bahasa Arab itu bukan jumlah itu. Jumlah terbagi berapa? Dua. Mana? Ismiyah, fi'liyah. Serupa jumlah terbagi berapa? Dua. Jar majrur, zarf majrur. Ada jumlah ataf. Ada di sini kenapa sebut jumlah? Sementara Anda menggunakan bahasa nahu, sifat mutaqaddimah, istisna. Itu kan bahasa-bahasa nahu itu. Lalu digabungkan sifat mutaqaddimah ala jumlah. Jumlah dalam nahu itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, serta jumlah zarf majrur, jar majrur, enggak ada masuk atau ma'tuf. Enggak cocok dikasih itu jumlah. Nah, daripada nanti antum bantah-bantah Imam Nawawi, maka Imam Jalaluddin Mahali mendingan bersih pembelaan untuk gurunya sebelum ada orang mencemarkannya. Maka kata beliau, penyebutan kata-kata jumlah dalam rangkaian itu dimaafin, nggak usah antum salahin deh. Mentang-mentang boleh bilang nahu itu nggak jumlah, itu dimaafkan di sana menggunakan bahasa jumlah. Karena jumlah yang dimaksudkan jumlah harf, jumlah istilah nahu sharaf, tapi jumlah kalimatnya itu banyak. Nah, kalimatnya banyak. Auladi wa afadi wa ikhwati, kan jumlah. Nah, faslun al-azharu anal milka fi raqabatil mawqufi yattaqilu ilallahi ta'ala. Menurut pendapat Azhar, sesungguhnya hak milik pada zat benda yang diwakafkan itu berpindah ia hak milik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpindah hak milik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahasa ini juga perlu dijelaskan, karena bahasa ini mengandung syubhat ilmu akidah. Siapa pemilik seharusnya? Menurut redaksi ini siapa pemilik? Wakif. Setelah dia berwakaf, baru kembali ke berpindah ke Allah. Berarti rendah jadi status ketuhanan, karena telah diberi oleh makhluk. Yang itu jadi bahasanya kalau dipahami secara negatif. Nah, maka maksud dari kalimat berpindah kepada Allah itu maksudnya adalah yang fakku an ikhtisasil adami,
terlepas ia hak milik dari kekhususan manusia, terlepas ia hak milik dari pengkhususan kepada manusia. Sebetulnya manusia itu tidak memiliki hakikatnya. Nah, manusia itu cuma diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu saya peruntukkan untuk mengurus yang ini, kamu mengelola yang ini, kamu yang ini dan yang ini. Itu ikhtisasiyat, sehingga orang lain tidak boleh ganggu. Nah, status ikhtisasiyat itu sudah lepas dari manusia, kembali kepada Allah, kembali ke Allah, bukan berpindah, kembali ke Allah. Berarti asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan izki. Oleh sebab itu, fala yakunu lil waqifi wala lil mawqufi alaih, maka tidak ada ia status milik itu bagi orang yang berwakaf. Maka orang berwakaf dan lagi merasa memiliki barang yang sudah diwakafkan. Tidak juga status milik bagi penerima wakaf, sehingga dia tidak berhak menjual, tidak boleh menghibahkan, dan tidak diwariskan. Wasani la yantakilu anil waqifi, menurut pendapat yang kedua, tidak berpindah ia hak milik dari orang yang berwakaf, tetap hak miliknya si pewakif, dengan dalil ittiba'i syarti, kita mengikuti syaratnya. Kalau memang sudah lepas hak miliknya, kenapa wakaf harus dijalankan dengan syarat ketentuan si pewakif? Seperti dia katakan tadi, waqaftu ala auladi thumma auladi thumma auladi, maaf, thumma auladi auladi, berarti harus berurutan. Saya wakafkan tanah ini kepada fakir miskin dengan syarat saya mengelola. Sah? Dia yang mengelola, nggak boleh orang lain. Saya wakafkan tanah ini ke fakir miskin 10 tahun untuk fakir, setelahnya untuk miskin. Ikuti syaratnya. Nah, karena syarat ketentuannya masih dipatuhi oleh syariat, itu menunjukkan status milik nggak lepas dari dirinya. As-sadis, pendapat yang ketiga, yang takilu ilal mauquf alaih, berpindah kepada si penerima wakaf, sama halnya dengan sedekah. Wasaun fil khilafil mawquf ala muayyan. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-salis, pendapat yang ketiga, berpindah hak permilikan kepada mauquf alaih si penerima wakaf, sama dengan sedekah. Wasaun fil khilafi, sama dalam perbedaan tersebut. Mauquf ala muayyanin, yang diwakafkan ke atas orang tertentu atau diwakafkan kepada pihak umum. Titik. Walau ja'alal buq'ata masjidan aw maqbaratan infaqka anha ikhtisasul adami qat'an. Jikalau menjadikan ia seseorang akan sebuah lokasi sebagai masjid, tanah dia jadikan untuk bangunan masjid, atau dijadikan sebagai maqbarah, tempat pemakaman, niscaya terlepas darinya lokasi oleh
ikhtisas adami sepakat ulama, maka tidak ada lagi gugatan terhadap lokasi perkuburan. Nah, karena ikhtisas adami nggak ada lagi haknya di situ. Wa manafi'u ail mawqufi milkun lil mawqufi alaih. Manfaatnya barang wakaf itu milik bagi mauquf alaih, yastawfiha binafsi, yang ia akan mengambil akannya manfaat dengan diri sendirinya, langsung dia yang ambil, atau dengan perantaran orang lain, dengan cara dia pinjamkan ke orang lain atau dia sewakan. Wakaf rumah boleh dia menempati, boleh dia pinjamkan, boleh dia sewakan. Kalau dia yang menempati berarti yastawfiha binafsi. Kalau dia sewakan, dia ambil upah sewa, dia pinjamkan ke orang lain, berarti yastawfiha bighairi. Min nazirihi. Nah, min nazirihi. Apa min nazirihi? Nazirihi ada dua makna. Ada makna nazir itu pengelola wakaf. Ada makna nazir orang yang seimbang dengan dia. Nazir nanti min nadirihi, pengelola dari pengelolanya wakaf. Titik. Fa in waqafa liyaskinahu Zaidun atau liyaskunahu, sakana yaskinu, liyaskinahu Zaidun, maka jika mewakaf ia seseorang supaya bahwa menempati akannya rumah oleh si Zaid, niscaya tidak boleh baginya si Zaid iskanu ghairi, menempatkan orang lainnya. Begitu pentingnya sebuah akad. Akad diucapkan, maka muamalah dikelola ke depan berdasarkan akad tersebut. Saya wakafkan rumah ini untuk Zaid. Zaid boleh menempatinya, Zaid boleh menyewakannya, Zaid boleh meminjamkannya. Tapi kalau dia bilang saya wakafkan rumah ini supaya dihuni Zaid, maka Zaid hanya bisa memanfaatkan rumah itu dengan cara menempatinya saja. Tidak boleh ditempatkan orang lain atau disewakan ke orang lain. Itu bahasa akad. Maka tanya akadnya seperti apa? Beda redaksi, beda hukum, dan beda perlakuan. Titik. Wa yamliku ujratahu wa fawaidahu kathamara, memiliki ia si penerima wakaf akan upahnya barang wakaf kalau sekiranya barang wakaf disewakan, dan faedah-faedahnya barang wakaf seperti uang. Wa minha,
antara faedah barang wakaf adalah ranting pohon. Nah, aqsani syajar, ranting pohon. Itu ada khilaf di bukunya. Sajaril khilaf, nama pohon. Di antaranya adalah aqsani sajaril khilafi, ranting pohon khilaf. Bukan khilaf-khilafiyah, tapi ini nama pohon. Pohon apa itu? Pohon yang memang faedahnya itu ambil dari ranting. Pohon-pohon yang khusus, yang tujuan penanamannya, faedahnya itu yang memang ngambil ranting-rantingnya untuk kayu bakar. Pohon cengkeh buahnya, pohon mangga buahnya. Nah, ada namanya pohon khilaf. Itu yang diambil adalah rantingnya. Coba kita apa itu? Pohon? Pohon? Pinus? Getah? Sama kayunya, rantingnya juga. Pohon khilaf? Nggak tahu kita, tempat kita nggak tahu seperti apa pohonnya. Karena tempat kita hari ini, apalagi hari ini, itu bingung mentasawurkan orang memanfaati ranting pohon. Kayu bakar sudah batang pohon yang dibelah jadi kayu bakar. Di zaman itu orang cari kayu bakar ke hutan yang memang ranting-ranting yang patah. Saya masih jumpa orang yang menghidupi keluarganya dengan mencari kayu bakar. Termasuk kayu bakar yang dia kumpulkan adalah ranting-ranting pohon karet. Kalau ranting sudah mati dan belum jatuh, dia buat jatuh ranting itu ke bawah, potong sama panjang dijual. Nah, ranting pohon karet itu termasuk kayu yang menghasilkan api yang bagus untuk masak. Antum ketemu orang mencari nafkah dengan jual kayu bakar, mengumpulkan ranting-ranting kayu, bukan yang dibelah pakai gergaji. Belah-belah itu sudah modern ya. Itu aja susah sekarang. Nah, sehingga orang tua di kampung menebang pohon karetnya itu susah, jadi siapa yang mau beli? Zaman saya dulu mondok dulu tahun 90-an, itu orang cari pohon karet, dia akan beli, akan angkut sendiri. Sekarang nggak ada orang mau beli. Nah, sebentar lagi itu motor nggak ada orang mau beli. Nah, kemudian suf, bulu daripada domba. Kemudian wabar, bulu juga. Kemudian susu. Begitu juga anak merupakan asal.
Jadi kalau diwakafkan sapi betina, lalu sapinya beranak, anak itu milik mauquf alaih, dia bisa jual anaknya. Wasani yakunu waqfan, menurut pendapat yang kedua, anak itu jadi barang wakaf, tabaan li ummihi, ikut induknya. Walau kanat hamilan hinal waqfi fawaladuha waqfun ala tsani. Jikalau ada ia hewan itu sudah bunting ketika diwakafkan, maka anaknya hewan adalah barang wakaf juga, baik berdasarkan pendapat kedua, begitu juga berdasarkan pendapat pertama. Anak yang ada saat induknya diwakafkan. In kunna lil hamli hukmul makhluk. Kalau kita ambil pendapat kandungan itu hukumnya hukum makhluk. Walau waqafa dabatan ala rukubi insanin, jikalau mewakafkan ia seseorang akan hewan tunggangan, katakanlah unta, ala rukubi insanin, untuk kendaraan manusia. Saya wakafkan unta saya ini untuk transportasi orang-orang yang memerlukan. Padarruha wa nasluha, maka susunya hewan tunggangan, anak-anaknya hewan tunggangan itu milik orang yang mewakafkan. Kenapa? Karena si pewakif sudah menyebutkan faedah dari wakaf itu untuk dikendarai. Maka susunya milik dia. Hewan kendaraan itu beranak, milik dia. Itu sama saja dia mensyaratkan, saya wakafkan hewan ini untuk dikendarai dengan syarat anaknya dan susunya tetap milik saya. Tanpa disebutkan begitu pun sudah masuk. Kenapa? Karena dia mewakaf untuk dikendarai. Nah, kalau wakaf untuk dikendarai nggak boleh dipindahkan ke tempat lain. Mengatakan akannya pendapat oleh Imam Baghawi. Maka terhadap muamalah yang sifatnya bukan wakaf saja, kita harus melakukan klarifikasi kepada si penyumbang. Nah, si fulan mengatakan uang itu tidak saya ambil, tapi saya wakafkan, saya berikan untuk pembangunan pondok. Kita nggak perlu pembangunan, kita perlu alat tulis. Konfirmasi, Pak, boleh nggak kalau dipindahkan ke alat tulis? Oh, boleh, terserah. Nah, itu boleh. Harus jelas angkanya. Dibilang pembangunan, kita tidak mengajukan sebuah permintaan, kita diam saja, lalu diam-diam arahkan ke tempat yang lain, itu salah. Nah, maka sisa uang buka harus digunakan untuk buka, tapi sisanya itu telah dikonfirmasi kepada penyumbang terakhir. Nah, untuk minta izin digunakan ke penyumbang terakhir yang banyak. Kenapa penyumbang terakhir? Sena Taufik namanya, di atasnya itu. Izin Pak, mau beli alat ini, sisanya. Oh, boleh. Nah, supaya muamalah itu jelas. Barang kalau tidak dengan muamalah yang jelas, barangnya dapat, cepat habis. Barang
dapat dirusak karena muamalahnya nggak benar. Sepertinya uang ceramah itu nggak tahan gara-gara itu mungkin. Ini uang transportasi. Uang transportasi. Itu untuk minyak semua itu. Ya. Sementara, dan ada di antara ulama-ulama yang memang memang fikihnya itu fikih tulus saja. Ketika pengurus bilang transportasi, dikasih sama untuk bayar transportasi. Tukang ojek kan sana. Ini kata pengurus tadi transportasi. Banyak nih Pak, pokoknya transportasi semua. Ada yang udah kita. Kalau itu kan sudah bahasa isyarat ya. Tidak ada makna hakiki. Nah, muamalah yang makna hakiki kita harus berikan pandangan untuk apa bisa kita manfaatkan, kalau tidak perlu. Datang mau nyumbangkan Quran pakai terjemahan, ya bisa saja diterima, kemudian dijual, diuangkan. Tapi nama orang itu niatnya nyumbang, berarti Qurannya pengen dipakai. Karena kita nggak mungkin pakai, karena kalau santri tahfiz pakai terjemahan, dia bisa baca-baca terjemahannya, mengisi waktu. Nanti ganggu hafalannya. Ya sudah, nggak terima saja. Untuk apa dipajang-pajang di depan? Itu aja yang besar-besar, yang tanpa konfirmasi, meninggal saja itu. Menantar, meninggal, nggak bisa dikembalikan, nggak bisa ditolak, ya sudah, jadi pajangan. Nah, itu juga secepatnya antum bisa berikan ke tempat orang bisa memakai. Coba lihat bahasa di sini. Pentingnya sebuah redaksi dalam muamalah. Apa kata dia? Dia mewakafkan dabbah untuk ditunggangi manusia. Berarti manfaat yang diwakaf itu hanya manfaat menunggangi. Berarti susu dabbah, anak dabbah itu milik orang yang mewakaf. Mengatakan akannya oleh Imam Baghawi. Walau matatil bahimah, jikalau mati hewan ternak tersebut, ikhtasal mauquf alaih bijildi, niscaya mengambil secara khusus oleh si penerima wakaf dengan kulitnya hewan yang sudah mati. Jadi kulit hewan itu ikhtisas, menjadi bukan milik ya, menjadi ikhtisasnya mauquf alaih. Kenapa digunakan bahasa ikhtisas? Kenapa dengan menggunakan bahasa memiliki? Karena kulit bangkai najis tidak bisa dimiliki. Najis cuma ikhtisas. Pupuk kandang ikhtisas, kulit bangkai ikhtisas, anjing mualam ikhtisas. Maka kulit bangkai itu najis, maka dikatakan ikhtasas, menjadi ikhtisas mauquf alaih dengan kulitnya. Oke, dia lebih berhak daripada orang lain, itu mana ikhtisas. Fa inda baghahu, jika dia telah menyama akannya kulit, berarti kulit itu sudah kembali statusnya kepada suci, sudah boleh dimiliki. Fa fi audihi waqfan, maka dalam masalah
kembalinya kulit menjadi barang wakaf itu dua pendapat. Berkata Imam Mutawalli, yang kuat dari dua pendapat tersebut kembali jadi barang wakaf. Nah, kulit itu menjadi kulit wakaf, tidak boleh diperjualbelikan. Berarti kalau ada sebuah jam besar itu yang pakai lonceng gereja, itu diwakafkan ke masjid. Setelah itu jam itu sekian lama rusak, jamnya rusak dan kayunya dimakan raya, kemudian rusak, nggak layak pakai, dibongkar kayu-kayu. Setelah kayu-kayunya dibongkar, dipotong kecil-kecil oleh marbot, kemudian bisa dibuatkan lemari kecil, bisa dibuatkan laci, bisa dibuat jadi meja belajar. Maka meja yang terbuat dari kayu-kayu jam dinding itu menjadi barang wakaf. Nah, begitu. Itu juga karpet, kalau bisa diolah lagi, dileburkan, kemudian dimasukkan dalam pabrik jadi karpet baru lagi. Atau karpetnya bisa dipotong jadi keset, kesetnya jadi barang wakaf. Keset itu diolah menjadi hiasan dinding, hiasan dindingnya jadi barang wakaf. Jadi semua yang terlahir dari barang wakaf jadi barang walau mahrul jariyah in wutiyat bisubhatin, baginya penerima wakaf itu mahar budak wanita apabila digauli akan ia budak dengan watak subhat atau nikah. Jadi yang diwakafkan itu adalah budak wanita, diwakafkan kepada si Zaid. Ternyata budak wanita itu digalui oleh orang lain dengan watak subhat, maka orang yang menggauli itu wajib membayar mahar misil. Mahar misil itu termasuk hasil barang wakaf, maka pemiliknya adalah penerima wakaf. Atau nikah, jika kita katakan sah akannya nikah. Kalau kita mengatakan sah akannya nikah, budak wanita yang diwakafkan sah dinikahkan, dan itulah pendapat yang kuat. Berarti ada muqabilnya mengatakan budak wanita yang sudah diwakafkan tidak boleh dinikahkan. Kenapa sah nikah? Tahsinan laha, karena menjaga baginya budak wanita. Tahsinan, apalagi budak wanita. Nah, budak laki-laki saja itu perlu dinikahkan untuk tahsinan lahu. Budak wanita lebih lagi. Nah, karena akal wanita satu, syahwatnya 9. Laki-laki syahwatnya yang 1, akalnya yang 9. Maka tidak ada kebiasaan dalam perjalanan kehidupan itu kalau ada sama-sama SD dulu, pasti yang wanitanya sudah punya anak, yang laki-lakinya belum menikah. Yang laki-lakinya sudah menikah, wanitanya sudah babinah. Kenapa bisa begitu? Ya, perkembangan nafsunya. Nah, lalu ketika budak wanita diwakafkan nggak boleh nikah, apa jadinya itu? Tiap hari watak sunnah.
banyak lagi penerima wakaf, ya Pak, penghasilan penerima wakaf ini. Hari ini watak subah di fulan, besok watak subah di fulan, besok timah mahal watak subah di fulan. Kata Pakal, main bila ini di hari watak subah. Itu kan watak subah namanya. Watak gara-gara hukum subhan. Wasani la yasihu. Ini pendapat kedua. Tidak sah ia nikah budak yang diwakafkan, karena sesungguhnya budak kadang-kadang meninggal gara-gara melahirkan. Fayafutu hakul batnis sani minha, maka akan hilanglah hak generasi kedua, penerima wakaf kedua darinya budak. Wa alas sihah, kalau kita berpijak kepada pendapat sah dan kita katakan hak milik pada mauquf adalah milik Allah. Sekarang kita ambil pendapat pertama. Sah hukumnya menikahkan budak wanita yang sudah diwakafkan. Kemudian kita campur dengan pendapat pertama, pembahasan pertama. Barang wakaf itu hak miliknya kembali kepada Allah. Pertanyaannya, siapa yang akan menikahkan budak wanita tersebut? Karena budak wanita itu adalah milik Allah. Jawab, yuzawwijuha as-sultan. Menikahkan akannya budak wanita oleh raja. Kenapa raja? Karena raja adalah khalifatullah fil ardh. Dia adalah wakil Allah di muka bumi. Wa yastazinul mawqufa alaih, dan dia harus minta izin kepada mawquf alaih. Kenapa minta izin? Karena mawquf alaih lah pemilik manfaat dari budak tersebut. Nah, kalau dinikahkan, manfaat budak itu akan berkurang. Nah, biasanya si mawquf alaih bisa meminta kopi kepada budak itu di malam hari. Setelah diizinkan nikah, nggak boleh minta kopi lagi malam. Dia bisa minta. Karena kopi malam adalah milik suaminya. Dia kopi. Ini budak wanita saya wakafkan untuk antum. Maka antum katakan, Bud, kopilah satu, saya mau mutola'ah. Kopi malam, kopi tengah malam, kopi pagi, kopi zuhur, bisa dilayani. Tapi kalau sudah menikah, kopi pagi sampai kopi sore, kopi malam sampai kopi tengah malam nggak boleh lagi. Nah, karena manfaat dari budak itu milik mawquf alaih, maka sultan harus berkoordinasi dengan mawquf alaih. Tapi jika kita katakan milik itu adalah bagi wakif, pendapat kedua, hak milik tetap bagi wakif, zawajaha, niscaya menikahkan ia wakif akannya budak wanita dengan izin mawquf alaih juga. Atau kalau kita katakan milik bagi mawquf alaih, milik bagi mawquf alaih, penerima wakaf, zawajah, niscaya dia yang menikahkan akannya budak, enggak perlu kita izin lagi. Wala yahtaju ila izni ahad, dan dia tidak perlu kepada izin siapapun. Qala fil rawdah, berkata ya Imam Nawawi dan kita Rawdah, walau talabat
syaratit tazwid, jikalau meminta ia budak wanita yang diwakafkan untuk kawin, maka boleh bagi mereka yang 3 orang melarang. Wakif, sultan, maquf alaih, boleh melarang. Pertanyaannya, bolehkah budak wanita itu dinikahi oleh penerima wakaf? Ketika penerima wakaf cukup syarat untuk menikah dengan budak, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Budak wanita ini datang kepada imam wakaf, Pak, saya mau kawin ikut ini. Kata imam wakaf, kalau kamu kawin sama saya, saya kawin. Dan dia cukup syarat untuk nikah dengan budak, boleh nggak kawin ini? Nggak tahu. Adam. Kalau dia boleh kawin, lalu kita ambil pendapat pemilik budak itu adalah penerima wakaf itu sendiri, bolehkah dia menjadi wali nikah kepada budak itu untuk dinikahkan ke dirinya? Saya nikahkan dirimu ke diriku. Tidak. Atau dia langsung menggaulinya tanpa menikah karena dia adalah pemiliknya. Boleh? Boleh? Tidak boleh. Karena manfaat barang wakaf di budak wanita tidak termasuk wakaf, karena barang wakaf itu adalah milik musyarak dengan generasi setelah. Kenapa nikah menjadi khilafiyah terhadap budak yang diwakafkan? Karena akad hamil menyebabkan kematian. Kematian menyebabkan rugi penerima wakaf berikutnya. Itu menunjukkan pada muta'alah yang lain di situ. Berarti dia gawin langsung nggak boleh. Kalau dia kawin, tentu boleh. Apa masalah? Biar sempurna manfaat mauqufnya. Wal mauqufu wal mazhabu annahu la yamliku qimatal abdil mauquf idza atlaqa. Menurut pendapat mazhab, sesungguhnya mauquf alaih, penerima wakaf, itu tidak memiliki ia akan nilai budak yang diwakafkan apabila dilenyapkan akan ia budak. Maksudnya atlafahu ajnabiyun, melenyapkan akannya budak, membunuh akannya budak oleh ajnabi, oleh ajnabi. Dan tidak memiliki akannya harga pengganti oleh orang wakaf. Bal yastari biha, akan tetapi membeli dia orang berwakaf dengannya harga yang diganti akan budak yang lain, supaya ada ia budak yang lain itu menjadi barang wakaf, maka nahu pada posisinya budak yang telah dilenyapkan tersebut.
dia membeli budak. Uang pengganti tidak cukup untuk membeli budak secara utuh. Babak ambil, maka dibeli sebagian budak. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qila yamlikuha mauquf alaih. Pendapat yang kedua, memiliki akannya harga pengganti budak yang telah dibunuh atau ditalakkan oleh mauquf alaih, karena didasari di atas pendapat annal milka fil mauquf lahu. Sesungguhnya hak milik pada barang wakaf itu miliknya mauquf alaih. Wakila memiliki akannya nilai oleh wakif, didasari di atas pendapat annal milka lahu. Sesungguhnya hak milik barang wakaf adalah miliknya wakif. Wa yantahil waqfu, dan berakhirlah wakaf. Wa tariqus tsani qat'u bisyira' 'abdin biha ila akhirih. Tarik yang kedua itu memotong dengan membeli budak lain, dengannya harga pengganti budak yang dibunuh sampai akhir pembahasan. Li'alla yata'attala ghardul wakif, supaya tidak kosong tujuan orang berwakaf, dan supaya tidak kosong hak bakil butun, sisa penerima berikutnya. Wasakata fi radati, dia Imam Nawawi dan kita radha sama ada asalnya radha dari mentarji satu dari dua tarik di atas. Tariknya ada dua. Tarik pertama menceritakan tiga pendapat. Pertama, nilai daripada budak, ganti budak tidak milik siapa-siapa, tapi berikan ke budak baru. Yang kedua, milik mauquf alaih. Yang ketiga, milik wakif. Tarik kedua mengklaim satu pendapat saja, yaitu berikan ke budak baru. Nah, Imam Nawawi tidak mentarjih siapapun dari dua tarik. Titik. Wa in atslafa al-abda, wa in atslafa al-abdul mauquf alaihi, wa in atslafa al-abda, Allah. Hah? Wa in atslafa abda mauquf alaih ai ai ta'au ai. Nah itu. Kalau kau aman, ai. Wa in atslafal abda, jika melenyapkan akan budak. Siapa yang melenyapkan? Mauquf alaih, si penerima wakaf atau si wakif. Niscaya, maka jika kita katakan al-qimatu lahu, harga pengganti adalah miliknya mauquf alaih atau wakif, pada saat diitlaf budak oleh orang lain, maka tidak ada bayaran terhadapnya. Budak itu dibunuh oleh penerima wakaf. Kalau kita katakan penerima wakaf berhak menerima nilai budak, saat budak dibunuh oleh orang lain, maka dia nggak perlu bayar. Budak mauquf
budak wakaf dibunuh oleh si pewakafnya. Kalau kita katakan harga budak wakaf kalau dibunuh orang lain diterima oleh wakif, maka kalau dia yang bunuh tidak perlu bayar. Wa ila jika tidak, kita tidak ambil pendapat tersebut, maka hukum sebagaimana telah terdahulu. Dia wajib bayar. Wakif bunuh budak wajib bayar. Mauquf alaih membunuh budak wajib bayar. Setelah dibayar, fayastari, maka membeli ia seseorang dengan nilai budak yang wajib terhadapnya akan budak yang lain sampai akhirnya, ila akhirih, sampai akhir. Kemudian budak yang lain itu akan diambil faedah oleh dirinya kembali dan orang setelahnya kalau dia meninggal. Dan bisa juga membeli akannya budak oleh hakim. Kalau kita katakan al-milku fil mauquf lillah, hak milik pada barang wakaf adalah milik Allah. Nah, wakil Allah adalah sultan, maka sultan yang membeli atau hakim. Atau membeli akannya budak oleh mauquf alaih. Kalau kita katakan milik mauquf alaih, membeli akannya budak oleh wakif. Kalau kita katakan milik pada salah satu dua pendapat. Nah, siapa yang beli budak ketika harga budak sudah dibayar? Tergantung kepada pendapat tiga pertama. Kita katakan wakaf milik Allah, sultan yang beli. Wakaf milik mauquf alaih, mauquf yang alaih yang beli. Milik wakif, wakif yang beli. Wa yaqa'u may yubashiru syira'ahu, dan melakukan akannya oleh orang yang bertindak langsung akan membelinya. Wa yaqa'u, menjatuhkan akannya oleh orang yang bertindak langsung membelinya. Jadi setelah dibeli kemudian dijatuhkan menjadi barang wakaf oleh si pembeli itu sendiri. Pendapat kedua tidak, yasir waqfan bisyira, dia otomatis jadi barang wakaf dengan dibeli. Hah? Wakila? Wakila aja. Hah? Apa? Iya, kofu. Oke. Fi ahadil wajhain wa yuwaqqifuhu, dan mewakafkan akannya budak kembali oleh orang yang bertindak langsung membelinya. Menurut pendapat yang kedua, jadi ia budak barang wakaf dan dibeli. Wal jariyatu kal abdi, budak wanita sama hukumnya dengan budak laki-laki pada seluruh kasus yang telah disebutkan di atas. Dan tidak boleh membeli budak laki-laki dengan nilai budak wanita yang dibunuh. Tidak juga sebaliknya, kalau yang dibunuh budak laki-laki, harga budak laki-laki belikan ke budak laki-laki lagi. Tentang boleh membeli yang kecil dengan nilai budak yang besar dan sebaliknya, ada dua pendapat. Yang kuat dari dua pendapat yang kita rodok, tidak boleh juga. Yang dibunuh budak dewasa, nilai budak dewasa belikan kembali ke budak dewasa. Yang dibunuh budak kecil, nilai pembayaran budak kecil belikan kembali ke budak yang kecil. Laki ke laki, perempuan ke perempuan, dewasa ke dewasa, kecil ke kecil. Itu aturannya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau mengapa barang bekas berarti kan petani bisa bentar. Sah saja. Aku berkurang masa untuk menggunakan. Mewakafkan barang bekas sah. Yang penting barangnya berkekalan faedah. Walaupun dalam prediksi ini masih bisa dipakai 3 bulan lagi.
yang pentingnya ainnya daim intifa. Daim intifa itu bukan berarti tahan lama. Daim intifa itu maknanya pengambilan manfaatnya tidak merusak zat daripada barang. Nah, lilin merusak zat, makanan merusak zat. Tapi kalau motor, masa usia pakainya tinggal 3 bulan lagi diwakafkan, sah saja. Nah, jangan salah paham dengan manfaatnya itu gawang. Nah, Kalau misalnya orang tadi yang menggunakan wakaf untuk maksiat, saya di awalnya tidak untuk maksiat, di pertengahan kata wakaf. nggak batal, dia yang berdosa. Nah, salah mengamalkan berwakaf Apa boleh diambil lagi? Bang? akan ditahan oleh, Atau kita ambil lagi yang membeli wakaf, ngambil lagi. bisa kalau kita nazirnya akan dicabut oleh si nazirnya, si pengelola, si pemantau. Nah, nazir yang memantau. Pemantaunya itu wakaf ya. Boleh si wakil, boleh orang lain, tergantung syarat di awal. Saya wakafkan motor ini, saya nazir. Saya wakafkan tanah ini, sebulan nazir. Nazir itu nanti memantau. Oh, ternyata wakaf itu dipergunakan oleh si penerima untuk pergi balap liar. Nah, nggak boleh ditahan dulu, kemudian dinasihati, kalau enggak dipindahkan penerima. Kalau nggak ditentukan nazir itu, Hah? situasi ya. Apa? Bisa nggak ditentukan nazir saja. Harus ditentukan. Kalau nggak ditentukan nazirnya, berarti nazirnya langsung penerima wakaf. Penerima, bukan ke wakaf. Iya. Berarti mutlak dia penerima dan pengelola langsung. Jadi nggak berhak kita ngambil untuk ngeliat nazir. Kita nggak berhak mengambil, tapi berhak melaporkan kepada hakim. Begitu juga kalau nazirnya yang curang. Nah, nazir wakif itu yang curang. Ini tanah diwakafkan untuk agama, tapi disewakan untuk pasar oleh nazir. Maka akan diambil oleh yang di atasnya itu hakim atau sultan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.